BKKBN. BKKBN itu mulai dari tahun ini sejak Pak Prabowo menjabat itu menjadi Kementerian Kemendubangga, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana. Ibu. Hari ini Kak Rizky mau mengisi tentang apa sih itu KB. Jadi panjenengan semuanya kan ini calon pengantin dan nantinya akan jadi pasangan suami istri atau plus pasangan usia subur kalau di kami. Pasti panjenengan itu akan merencanakan tentang KB, pasti harus setelah menikah, hamil. Sebelum waktu hamil kan dengan pasti setelah hamil pasti akan ber-KB. Dan panjenengan saya perkenalkan apa itu KB. Pasti sudah tahu tentang KB itu dari orang tua masing-masing. Mungkin dari orang tua masing-masing itu ada KB apa sih? Tahu nggak? Nggak ya. Mungkin ibunya, oh KB-nya implan. Implan itu apa? Implan itu susu yang dipasang di lengan kiri. Terus IUD itu apa? Spiral yang dimasukkan di alat kelaminnya perempuan. Ada KB yang untuk pria juga. KB pria itu ada 2, kondom pastinya. Satunya lagi apa? Vasektomi. Vasektomi itu metode operasi pria. Jadi tindakannya nanti di rumah sakit, nanti operasi kecil gitu. Nanti ada terjadinya pemotongan di saluran. Pasti itu nih. Mohon maaf karena laptop saya nggak bisa dibuka, jadi saya ini printnya materi hanya 5. Ini saya bagi, mungkin mau baginya gimana gitu? Bisa diambilkan. Bisa dibaca-baca, dibawa pulang. Apa sih itu KB? Jenis-jenis KB-nya itu apa aja sih? KB itu ada 2, Mas Mbak. KB yang pakai hormon dan non hormonal. Mungkin Ibu sudah tahu ya. Jadi MKJP dan non MKJP. Jadi jangka panjang dan jangka pendek. Ini bisa dilihat jenis apa aja sih yang non hormonal itu ada yang pil, suntik, sama kondom. Dia yang jangka pendek dan non hormonal. Yang hormonal itu. Yang jangka panjang itu ada implan yang saya sebutkan tadi, yang di lengan kiri itu implan. Ada IUD yang spiral itu, sama yang MOW MOP itu metode operasi pria dan metode operasi wanita. Jadi yang MOP itu KB mantap, yang KB-nya yang tidak KB mantap itu KB terakhir yang nggak bisa punya anak lagi. Misal nanti punya anak 3, oh sudah 3 udah cukup, mungkin panjenengan bisa daftar ke kami, bisa KB MOW atau MOP itu. Jadi semua yang ada di kami itu KB-nya itu gratis semua. Dari kami gratis. Nanti kita kan ada kader kelurahan, kader sub yang per RW atau per RT, panjenengan bisa mendaftarkan lewat mereka. Jadi nanti kalau ke rumah sakit kita daftar ke rumah sakit semua gratis. Tapi untuk MOP dari kami ada transportnya juga karena pengganti tidak bekerja, karena bapak ibu kan kalau dioperasi kan pasti harus rehat, itu nanti dari kami ada transportnya. Lumayan kalau dari kami. Kalau MOP dari BKKBN itu transfernya 1 juta. Kalau yang MOW 450. Tapi kalau untuk IUD implan tidak dapat, karena tidak, setelah itu kan bisa beraktivitas kembali. Jadi sudah pada tahu belum sih untuk masalah KB? Mungkin dengar dari tetangga, bapak, ibu, sudah ada yang tahu belum masalah KB itu? Jadi itu KB itu penting banget untuk panjenengan semua untuk karena mau menikah, setelah itu hamil kan harus
pengetahuan tentang KB itu harus tahu untuk merencanakan anak, untuk merencanakan jarak kehamilan itu bisa. Ini saya bawakan contoh kontrasepsinya. Ini IUD. IUD itu ada koper T yang dari kami dari BKKBN pemerintah itu pakainya IUD-nya koper T. Dia jaraknya yang panjang. Ada jarak panjang KB itu implan dan IUD. Kalau IUD itu koper T ini pakainya. Ini bentuknya seperti ini. T bentuknya T. Dia ada tembaganya di sini. Terus ada implan. Ini implan yang 2 batang yang ditanam di bawah kulit di lengan kiri. Coba habis ini pulang tanya orang tua panjenengan, ibu terutama, ibu KB ini opo sih gitu. Ini yang ditanam di bawah kulit. Terus dari BKKBN juga ada yang KB implan yang 1 batang mulai 2 tahun ini. Cuma yang sebelum ini dia pakainya 2 batang. 1 batang itu sama, cuma lebih panjang sedikit. Fungsinya sama, juga 3 tahun. Kalau implan itu 3 tahun Mas Mbak. Yang IUD ini yang koper T itu 8 tahun jaraknya. Tapi kalau misalnya masih anak 1 pasang KB IUD itu kok suwi banget Mbak, orang tahun baru kok 2 anak enggak. Kalau memang ingin punya anak ya dilepas aja nggak apa-apa. Ini semua gratis dari kami. Kalau panjenengan pasang di luar kami, di luar pemerintah yang nggak daftar dari kami umum, itu berbayar. Berbayarnya juga lumayan. Kalau IUD ini 800 sampai 1 jutaan. Apalagi yang masang dokter itu lebih mahal lagi. Oke. Terus kalau IUD ini 400 sampai 600 kalau yang berbayar. Ada suntik juga ada 3 bulan, 1 bulan. Ada kondom juga. Kalau dari kami juga semua gratis, ibu suntik, pil, kondom sama IUD implan, MOE semua gratis dari BKKBN. Kalau panjenengan daftarnya dari kami. Ini contohnya kondom dari BKKBN. Ditanyakan apa sih itu KB, itu juga di situ ada yang jenis-jenis kontrasepsi. Ini yang menikah itu umurnya berapaan sih? Boleh tahu nggak? 20 ke atas ya. Jadi kalau umur menikah itu dari pemerintah karena siap mental, siap pikiran, untuk reproduksinya juga siap. Itu di wanita menikah di umur, tahu nggak? Umur 21 kalau wanita. Kalau yang laki-laki umurnya 25. Nanti setelah ini pulang tanya ibu KB-nya apa. Saya tadi di KUA saya ada dikasih contoh-contoh KB, macam-macam KB. Ini untuk panjenengan setelah menikah biar tahu panjenengan nanti setelahnya mau pasang KB apa. Biar 1, menentukan jarak kehamilan itu pasti. Jarak kehamilan jangan kepanjangan, jangan kependekan, karena itu nanti masuk di 4T. 4 itu 4 terlalu pendek, terlalu panjang, terlalu banyak juga tidak boleh, terlalu tua juga tidak boleh untuk kehamilan. Hamil itu resiko tingginya hamil itu di umur berapa sih? Di umur 35 maksimal. Kalau 35 ke atas dia sudah masuk di resiko tinggi. Ini semua sudah periksa suntik TT sudah nih.
Itu aja dari saya. Semoga besok waktu nikah panjenengan semua diberi kesehatan, lancar semua. Jadi pasangan sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dari BKKBN. BKKBN. Mau kantornya BKKBN di kecamatan ya.